Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kembali lagi kepada masyarakat Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo yang menyempatkan diri untuk hadir pada siang hari ini, dan juga kepada Bapak Pemerintahan Desa, dalam hal ini Bapak Dusun yang sempat hadir dan jajarannya, dan juga kepada orang tua dari adik saya, Pak Aspar. Beliau alhamdulillah hari ini rumah kediaman beliau. Jadi saya sekali lagi mengucapkan juga terima kasih yang mendalam kepada orang tua dari adik saya Aspar pada hari ini karena berkenan untuk mengadakan acara di sini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Koordinator Kecamatan, Bapak Supardi, untuk kesempatan pada hari ini hadir di Kecamatan Belawa juga, dan juga kepada Bapak Dinar, tokoh masyarakat di Kecamatan Maniang Pajo juga, alhamdulillah menyempatkan juga hadir di Kecamatan Belawa pada hari ini. Dan untuk itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada masyarakat Desa Wele khususnya yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Desi Susanti Sutomo. Mungkin biasa ada yang mendengarkan saja nama saya Desi Susanti Sutomo, tapi belum pernah ketemu langsung atau kurang Bu I. Tapi waktu itu saya pemilihan di sini, daerah pemilihan saya Kabupaten Wajo. Waktu itu saya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo pada tahun 2009 dari partai sebelah, yaitu Partai Demokrat waktu itu, dan masih umur 26 tahun waktu itu. Jadi mungkin adalah legislator atau anggota dewan yang termuda pada waktu itu di DPRD Kabupaten Wajo. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya mewakili Kecamatan Belawa, Maniang Pajo, Tanah Sitolo, dan Gilirang. Jadi 4 kecamatan pada waktu itu melalui Partai Demokrat. Dan alhamdulillah sekarang ini saya kembali duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Nasdem dengan wilayah daerah pemilihan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Topeng. Jadi 2 kabupaten yang saya wakili sekarang dengan tanggung jawab yang lebih besar tentunya. Jadi untuk ini saya ingin lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Desa Wele. Saya hadir di sini untuk tujuan utamanya sebenarnya adalah silaturahmi bahwa saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya adalah salah satu wakil untuk masyarakat Kabupaten Wajo dan termasuk Desa Wele. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa sampaikan ke saya dan juga melalui Aspar. Jadi karena beliau selalu menyampaikan kepada saya masalah-masalah yang ada di Kabupaten Wajo, dan juga kepada Bapak Supardi dan Bapak Dinar. Jadi daerah sini insya Allah ada perpanjangan tangan dari kami yang bisa langsung bagaimana memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat Kecamatan Belawa juga. Nah, untuk ini pada hari ini kita bertemu dalam agenda sosialisasi penyebarluasan produk hukum nomor 9 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan desa. Sebenarnya ini sangat-sangat ditunggu oleh bapak-bapak desa, kepala desa di seluruh kabupaten. Ya, oke. Ini adalah produk hukum atau perda. Biasa mungkin mengkalingan ada peraturan daerah atau perda. Nah, ini adalah produk hukum dari Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini gubernur dan jajarannya dinas-dinas. Jadi kami mengeluarkan baru-baru ini tahun 2019 perda untuk mempercepat pembangunan desa. Di sini bisa diadakan bantuan-bantuan keuangan. Bantuan keuangan tujuannya apa? Untuk mempercepat atau mengakselerasi pembangunan yang ada di desa-desa. Nah, sebenarnya kelurahan ini sedikit cemburu waktu rapat dengar pendapat, kenapa selama ini desa-desa saja yang selalu mendapatkan bantuan. Ada ADT, nah, kelurahan tidak dapat. Nah, itulah karena kita tahu bahwa desa sangat juga butuh perhatian. Jadi
di sini kita bisa memberikan bantuan-bantuan keuangan. Nah, lebih bagus lagi kalau ada yang bisa mengawal, salah satunya melalui anggota DPRD. Nah, iya sebenarnya sangat ditunggu oleh bapak-bapak kepala desa yang ada di kabupaten-kabupaten. Nah, seperti ini sebenarnya saya mau ke Wirgal juga, Wirgalung. Nah, Wirgalung ini secara masuk UMKM, dia juga mempercepat pembangunan yang ada di Kecamatan Belawa khususnya. Karena Wirgalung ini salah satu tempat pariwisata menarik, pariwisata saya bilang yang baru, ini bisa menarik masyarakat dari luar kecamatan-kecamatan lain. Saya contohnya untuk datang masuk di sini untuk melihat Kecamatan Belawa secara tidak langsung melalui Wirgalung. Jadi ini sebenarnya tujuan-tujuan kami dalam pembangunan dalam peraturan daerah ini. Jadi untuk ibu-ibu juga bisa membuat sektor-sektor UMKM seperti karya-karya yang insya Allah juga bisa membangun percepatan pembangunan desa. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Dan untuk ibu-ibu sebenarnya ada juga perdanya untuk peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah. Itu tahun nomor 1 tahun 2016. Ya, nanti ibu-ibu bisa menanyakan juga apa-apa yang bisa menjadi oleh-oleh saya buat saya bawa ke DPRD provinsi dan bapak-bapak juga. Apa-apa masalah sekarang, karena pertanian salah satu sektor atau fokus utama kami di DPRD provinsi. Saya perlu menjelaskan sedikit mengenai kewenangan. Kalau kewenangan kami di provinsi ini berbeda dengan kewenangan kabupaten. Ya, kalau kabupaten, kalau jalan-jalan ini jalan wele, memang kewenangan provinsi. Ya, kewenangan provinsi, dan ini selalu kami suarakan di DPR. Saya sebenarnya agak grogi di sini, pasti saya ditanya tentang wele nanti nih. Iya, itulah kami 7 orang di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan 5 orang dari orang Sopeng, bisa dibilang begitu, dan 2 orang dari Kabupaten Wajo. Nah, namun kami berdua di Kabupaten Wajo ini tidak ada yang berada di Komisi Pembangunan atau Komisi D yang bermitra kerja dengan PUPR tentang pembangunan jalan. Tapi kami selalu menyuarakan bahwa kami butuh jalanan yang provinsi yang bagus. Nah, iya, ini Jalan Wela sudah bertahun-tahun kami perjuangkan, kami suarakan lewat reses. Nah, kemarin saya dengar ada yang masuk sudah ada anggarannya, tapi baru berapa persen ditarik kembali alat-alatnya. Nah, ini sebenarnya menjadi PR kami, sangat sangat memberatkan kami, membebani kami, pikiran-pikiran kami di daerah dari Hulu 2 juga ke sini. Wah, parah sekali. Masuk ke sini juga, aduh, ini udah bertahun-tahun. Iya, jadi ini sebenarnya menjadi PR kami DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau untuk kewenangan jalan-jalan kabupaten, jalan lingkungan itu ada batasan. Ini jalan kewenangan provinsi, pusat, kabupaten. Jadi nanti kalau ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian, dengan hormat disilakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau dikiri Wajo dengan Sopeng itu lebih luas Wajo. Mega penduduk Wajo, kasih mana mega tahun nawa Sopeng tama. Wajo. Jadi kota Gornang ya, aku rap di DPR ke provinsi. Nah, melo voting agak kita. Daripada voting kalau memang. Sebab 2 tahun. Jadi namun demikian tetap saya harap kepada ibu untuk memperjuangkan Kabupaten Wajo, terutama Kecamatan Belawa, Desa Bela. Karena masyarakat di sini betul-betul menderita tentang jalan. Karena biasa dikategorikan anak-anak di sini kalau hujan kayak kubangan biasa juga dibilang wajib joget, wajo katanya itu joget.
Jadi mudah-mudahan semua ini bisa diperjuangkan oleh ibu, karena kebetulan ibu punya kewenangan di jalan ini dari anak Banua sampai Sabah, yaitu kewenangan provinsi yang belum dikerja. Beberapa bulan yang lalu saya dengar mau dikerja sampai daerahnya Maniampajo, tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ini masalah L3, lalang, lampu ledeng. Sebab saya lihat tadi di sini percepatan pembangunan desa. Nah ini yang kita di sini adalah masalah pertanian yang terutama, karena itulah mata pencarian masyarakat di sini. Jadi maksud saya tadi karena di sini masih ada lorong-lorong yang belum punya lampu jalan. Kalau tidak bisa yang dari PLN atau melalui kabel, bisa juga dari tenaga surya. Karena baru-baru ini kami ada dari 5 unit barangkali dulu itu ada yang masuk di sini. Jadi itu lampu jalan. Yang kedua lalang Pak pansana kasih kowe makok kowe mana cirian Pak Galungnya yero nandres yo to asena siro lalang kami di kampung. Jadi masuk saya di sini bukan jalanan yang di depan ini yang kewenangan provinsi. Bagaimana bisa ibu memberikan jalan tali, maksudnya masih banyak karena tidak bisa dijangkau oleh kendaraan motor atau taksi. Kalau mau ibu kedua, ketiga ledeng, ledeng ekonomi gue lagi di daerah hilir. Jadi waina biasa pas-pasan nih. Jadi salurangnya danya permanen biasa mata mampu dengan untuk permilan laut. Jadi harapan kami saluran untuk permanen atau beton. Barangkali untuk sementara. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ingin anukan di sini Bu, karena terus terang sekarang kami merasa gimana ya, gara-gara kebanjiran ini Bu. Jadi kami mohon supaya bagaimana jalurnya supaya kami tidak kebanjiran lagi, karena terus terang Bu banyak masyarakat di sini kayaknya lupa Bu gara-gara banjir. Ya orang kasih kalau tokoro dia lupa kasih mama sebelum galunna, karena di situ sawahnya. Kalau di sini rata-rata orang ada yang dilanda banjir semua, rata-rata sawahnya dilanda banjir semua Bu. Jadi kami mohon untuk pada DPRD provinsi untuk bagaimanalah jalurnya sehingga kami semua di sini bisa hidup seperti orang-orang di sana Bu. Atau masih ada yang lain perempuannya? Dan kami juga perlu ingatkan kembali Bu, jalanan kasihan. Tolong, kami mohon, kami sudah cukup menderita dan kami bosan rasanya. Dan kami juga mohon supaya misalnya kalau ada dari bantuan-bantuan dari kabupaten, provinsi untuk pemberdayaan perempuan di sini Bu. Misalnya apalah di sini yang bisa membantu ibu-ibu di sini, apakah semacam keterampilan atau bagaimana Bu? Itu yang kami mohon juga sebagai usulan perempuan. Saya kira cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan saya kira ini memang menjadi PR bagi kami di DPRD Provinsi. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dusun 3L Jalan Tani khususnya ya Pak ya, lampu dan listrik. Nah, kalau untuk lampu dan listrik sebenarnya merupakan kewenangan kabupaten. Ya, kabupaten. Tapi inilah dari Perda ini bisa dibantu desa-desa di kabupaten. Salah satunya melalui bantuan keuangan tadi yang saya sampaikan, bisa digunakan untuk listrik, lampu. Ini insya Allah bisa kami jadi inilah gunanya ada Perda ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi bisa menjadi acuan dari kepala-kepala desa untuk meminta bantuan di Provinsi Sulawesi Selatan untuk percepatan pembangunan desanya. Ya. Terus untuk Jalan Tani ini kewenangan kami memang. Jalan Tani merupakan kewenangan kami di provinsi. Dan kemarin di periode sebelumnya saya sudah memasukkan Jalan Tani di Desa Sapa, kalau tidak salah ya, di Desa Sapa, dan juga kamar mandi WC umum. Kalau ada kamar mandi WC umum, saya lupa di desa mana, tapi mungkin desa antara desa Wele juga mungkin ya. Kalau di Warna Biru itu mungkin bisa dilihat ada nama saya di situ, Desi Santi Sutomo, karena lumayan besar juga kamar mandinya. Jadi inilah yang bisa digunakan untuk bantuan keuangan di desa-desa melalui Perda ini. Tentang fasilitasi percepatan pembangunan desa. Jadi kalau untuk Jalan Tani ada yang dibutuhkan lagi, bisa datanya nanti di mana saja untuk di Kecamatan Belawa ini nanti akan kami input data-datanya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa untuk tahun 2002 ini ada sistem yang berlaku lagi di DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu datanya diambil dari 1 tahun sebelumnya. Kami selalu di provinsi meminta kepada pemerintah pusat bagaimana caranya kami tidak banjir, karena bukan cuma di Kabupaten Wajo saja yang mengalami banjir, namun di Kabupaten Sidrap juga dan Kabupaten Sopeng. Jadi ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi tadi saya jelaskan bahwa di awal kami dibatasi dengan kewenangan-kewenangan, namun yang ingin saya sampaikan bahwa Jalan Tani memang merupakan kewenangan provinsi. Dan untuk ibu-ibu, pasti ibu majelis taklim ya Bu ya. Nah, dari suaranya saya sudah tahu, oh ibu majelis taklim. Ya, pemberdayaan perempuan ini saya sudah masukkan untuk menjadi program di tahun 2022. Dengan melalui pemberdayaan perempuan. Jadi tinggal ditunggu saja Bu bagaimana info ke depannya, karena pesertanya juga sebenarnya dibatasi, dan kegiatan pun ini akan kita lihat apakah bisa, nanti akan kami arahkan di mana lokasinya. Ya. Kami memohon kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, kami ini wakil dari Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sopeng, sangat-sangat meminta kepada Bapak pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan bagaimana agar perbaikan jalan yang ada di Kecamatan Belawa menjadi prioritas untuk anggaran berikutnya. Jadi itu besar harapan kami sebagai wakil dari masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya Kecamatan Belawa dan kecamatan-kecamatan lainnya, karena jalanan provinsi yang ada di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sopeng juga sangat membutuhkan perbaikan jalan provinsi. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Dan tadi juga kami mendengarkan pengalaman-pengalaman dan keluhan, yaitu ada ibu-ibu yang merupakan konstituen kami mengalami keguguran, dan juga adik-adik mengeluhkan, adik-adik pelajar yang mengeluhkan bagaimana membutuhkan perbaikan jalan, karena dan dari bapak-bapak pertanian yang membutuhkan perbaikan jalan. Jadi ini sangat-sangat membutuhkan perbaikan jalan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan.